Oke, kalau bahas harga, rasanya ini ayam termahal yang gue pernah review sekarang. Jadi halo dan selamat datang di Everson Review. Ini adalah review gue untuk Empire Ears Odin, di mana harganya adalah $3.400, dan kalau di Indonesia ini berarti sekitar 50 juta. Dan dia menggunakan 2 dynamic driver, 5 balance and mature, dan 4 electrostatic driver. Jadi drivernya ada 3 tipe dan banyak banget. Dan ya, ini memang salah satu ayam yang langsung didengar dari awal itu langsung memberikan kesan wow. Sebelumnya thank you dulu untuk Bro Rian yang udah pinjemin koleksinya ke gue untuk gue review. Dan seperti biasa gue akan breakdown aja ayam ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari build quality sendiri, walaupun secara tampang ini kayak wow, kayak gimana ya, gue ngomong kayak psychedelic gitu loh, menghipnotis untuk si faceplate-nya ini. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin bahan, ini persis kayak Thea Audio gitu. Jadi ini bahannya full resin. Nggak berasa berat, dan ya simply walaupun bulky gede begini berasanya biasa aja. Kalau udah megang ayam resin ya gitu aja, ringan, dan nggak, kalau misalnya jatuh juga gue yakin retak kalau jatuhnya kencang. Dan kemudian untuk kabelnya sendiri ini dia pakai PW Audio Stormbreaker. Lucu ya, maksudnya nama Odin itu kan mitologi Nordik, dan Stormbreaker itu kalau kita nonton Thor itu kapaknya. Jadi ya malah kabelnya si Odin, bukannya kabelnya Thor. Oke, ya sedikit trivia Marvel. Lalu kemudian untuk kabel sendiri gue kurang suka seperti biasa. Gue nggak ngerti kenapa ayam-ayam begini kayak Unique Melody juga, ayamnya sendiri tuh nggak terlalu punya soket yang recess, tapi kabelnya itu ada recession di sini nih. Ada kayak protrusionnya, bikin dia seolah dibuat untuk ayam yang ada reset. Gue nggak ngerti kenapa. Dan kabel sendiri sebenarnya kualitasnya cukup bagus ya. Dia pakai fabric cloth begini. Dan dia sangat fleksibel, bisa dibentuk-bentuk. Dan ternyata ini harganya sendiri kalau kabelnya juga $1.300 sendiri. Untuk fitnya sendiri sesuai yang gue duga, gue punya kuping kecil. Jadi ayam ini jelas tidak nyaman di gue. Dia punya body yang besar, dan gue ngerasa ada driver flex yang gue rasakan di sini. Ya, tapi banyak ayam mahal juga punya driver flex kayak Unique Melody gitu punya. Ini gede banget, dan kuping gue mau nggak mau kerasa kayak ditekan gitu loh, karena dia besar dan berusaha masuk kuping gue. Ditambah lagi dengan eargate-nya yang kotak begini, sekali lagi mengingatkan gue dengan Unique Melody mulai dari Mark II dan Mark III. Gue nggak ngerti kenapa kotak begini, dan ini tidak terlalu membantu karena eargate-nya jauh dari kuping gue, telinga gue tuh. Jadi kalau ketarik-tarik gini nggak terlalu membantu. Tapi overall, untungnya kabelnya nggak berat, dan ini sangat fleksibel dan nggak mikrofonik. Jadi ya overall dengan besarnya ini gue pakai mungkin sekitar 1 jam baru ngerasa kurang nyaman, karena simply besarnya itu lumayan mengganggu telinga gue. Tapi please note, itu beda-beda banget antara satu orang dengan orang lain. Gue cuman kebetulan punya kuping agak kecil. Kalau bahas secara suara, buat gue ini bisa dikira-kira somehow agak V-shape yang gue dengar. Karena gini loh, suaranya mungkin bukan treble dan bass yang dinaikkan, tapi bass dan upper mid range. Jadi vokalnya tuh maju banget, bassnya maju, treble-nya sebenarnya ekstensinya nggak terlalu tinggi, cuman detail banget. Cuman yang berasa maju banget itu adalah bass dan vokal. Dan habis itu clear banget, jelas banget suaranya. Sampai di waktu gue dengerin ini berapa kali pun langsung wow, betapa clear suaranya. Tapi gue capek dengernya. Mulai dari bass dulu. Sebenarnya kalau ngomong bass doang, gue suka banget. Gue suka banget bass ini. Bassnya bisa dalam, dia bisa menggelegar. Dia pakai 2 dynamic driver, tapi sama buat gue cukup berasa koheren. Gue nggak bisa nebak ini 2 driver kalau misalnya cuma dengerin doang ya. Bener-bener bisa dalam, gebuk, gede gitu, dan gemuruhnya berasa. Tapi juga di saat yang bersamaan nggak keteteran, nggak lambat, nggak pernah bleed ke mid range. Sampai gue bisa bilang gue dengerin lagu apa aja dari ayam ini berasa megah banget. Bassnya tuh bisa gebuk, megah, bisa bikin gue ngangguk-ngangguk, karena segitu asiknya untuk bassnya ini sendiri. Nah untuk mid range inilah terjadi ada, gue bisa bilang, pedang dengan 2 mata. Karena di satu sisi vokal atau mid range itu kan biasa pengaruh ke vokal, dimana gue langsung ngerasa ini vokalnya tuh maju banget, jelas banget, clear banget, detail banget, tapi juga nyerang banget. Karena betapa dia maju banget, ini kelihatan secara frequency response juga dia kayak ada kayak gundukan gitu ya, sekitar mid range-nya di 2 kHz terutama, dia maju banget. Dan yes, gue kerasa di sini. Dan untuk gue pribadi, ini udah terlalu nyerang sampai di titik gue capek dengarnya. Karena kebanyakan, nggak bohong, gue dengerin banyak lagu-lagu Jepang yang lumayan banyak teriak gitu. Contohnya kayak lagu, lu denger lagunya si Lisa aja, denger lagu Lisa, lu tau lah dia suka teriak. Di sini gue udah mulai
kayak kesakitan dengernya, atau gue dengerin lagu-lagunya Ado, atau gue dengerin lagunya Kayla Settle dari This Is Me, The Greatest Showman. Itu kan dia teriak banget. Di sini jujur aja sebenarnya energinya tuh berasa banget, maju banget, clear banget, jelas banget, perkataannya semua jelas banget. Cuman ya itu, sama gue keganggu karena saking kayak, waduh diserang gitu, kepala gue kayak sakit gue dengernya. Jadi di sini mungkin gue harus EQ sekitar 2-3 kHz, 2-4 kHz itu gue turun untuk bisa gue dengar agak lama. Tapi itu pun ya tetap gue tetap bakal ngomong secara clarity dan impact. Lalu step note definition itu jelas banget. Gue dengerin piano dan gitar itu wah gila, bener-bener jelas banget. Dan gue gak bohong, sayangnya gue capek dengernya. Please take note, ini tergantung sensitivitas kuping masing-masing. Di gua capek, di gua terlalu banyak. Di beberapa orang mungkin malah ngepas, malah ngerasa ini, wih ini dia yang gua cari karena memang dia energinya itu luar biasa banget. Nah kalau ngomongin treble di sini mungkin agak unik, dia pakai 4 electrostatic driver. Cuman ternyata by measurement dan by apa yang gue denger juga sebenarnya secara extension nyampe nada tinggi itu nggak terlalu extended amat. Tapi kalau kita ngomongin detail dari low to mid treble, jadi bagian treble itu memang nggak super sparkling tinggi gitu kayak yang kalau misalnya coba yang KZPR2, nah KZPR2 itu kan exaggerated banget di upper treble-nya sana. Cuman di sini itu detailnya luar biasa. Jadi lu dengerin biola, dengerin ketika piano sampai nada tinggi, flute gitu, semua nada-nada dan semua micro detailnya itu keluar semua, tapi smooth dan nggak tajam. Buat gue juga Empire Ears Odin ini salah satu kasus di mana secara frequency response tidak terlalu merepresentasikan aslinya, karena frequency response-nya sebenarnya nggak terlalu maju kayak bassnya, midnya itu nggak terlalu maju, treble-nya juga nggak terlalu. Tapi waktu dengerin aslinya, impact-nya, jadi gebukan bassnya, lalu kejelasan nadanya itu walaupun apa ya, frequency response kan menunjukkan frekuensi mana yang naik turunnya. Ini tuh ketika ada hentakan, seberapa respon drivernya itu sebenarnya nggak kelihatan memang dari frequency response. Nah, kalau di Empire Odin ini sendiri, walaupun mungkin nggak tinggi-tinggi amat, tapi tuh impact-nya, hentakan nadanya tuh berasa jelas banget. Jadi kalau ngomongin tonal doang, sebenarnya kalau lu tanya gue suka bassnya, gue suka treble-nya, tapi gue nggak suka mid-nya. It's simply too much, dan ketika digabungin semuanya itu jadi sensasi yang a bit overwhelming, sesuatu yang agak berlebihan dan terlalu banyak buat gue sendiri. Tapi sekali lagi, this is subjective experience, tapi ada orang-orang kayak gue yang memang ngerasa this is too much. Jadi dengan memang ada orang-orang yang bisa capek dengerin IAM ini, tapi di saat bersamaan memang IAM itu kayak lu dengerin langsung, energik gitu, lu berasa energinya dari lagu itu, dan mungkin lu ikutan menggebu-gebu. Cuman ya, simply gue nggak bisa dengerin lama untuk IAM ini, overall secara tonalnya. Nah, kalau kita ngomongin technical, ini langsung itu jadi salah satu IAM top di list gue. Karena gimana pun gue denger IAM ini secara, udah lengkap banget lah. Lu denger ini, itu bener-bener kayak secara note definition, mau dari bass, mid, treble, itu jelas, maju, clear, jelas, dan pokoknya bener-bener clear lah sensasinya, itu bener-bener feeling high end. Dan bukan cuma itu, tapi dia juga immersive. Jadi kayak dia megah, dia bisa kasih sensasi megah ditambah detail yang banyak. Itu dengerin lagu-lagu yang Hans Zimmer, orkestra, itu kayak lu bener-bener diserang sama detailnya, dan juga dia 3D-nya bagus. Jadi gue dengerin lagu apa aja itu berasa megah, imersif, tapi juga sangat-sangat clear di saat yang bersamaan. Jelas ini buat gue langsung ada di salah satu top IAM yang dengan in terms of technical yang gue pernah denger. Nah, sekarang ngomong perbandingan. Gimana nih perbandingan sama beberapa IAM top lain yang gue pernah denger, kayak dibandingin sama 64 Audio U12T. Well, U12T kalau misalnya dibandingkan sama Empire Ears Odin ini, gue bisa somehow mengklasifikasikan mereka dalam kategori teknikal yang levelnya sama. Cuman secara teknikal itu mereka berbeda banget. Kayak U12T itu sebenarnya overall tonalnya agak kalem. Jadi mungkin nggak semenggebu-gebu Empire Ears Odin ini. Di saat yang kalau lu dengar pertama kali langsung pasti berasa Empire Ears Odin ini lebih clear, lebih wow, itu pasti. Cuma kalau didengar lebih lama, lu bakal appreciate betapa U12T dengan walaupun suaranya yang super balance dan agak kalem itu, tapi dia layernya itu banyak banget. Kayak separasinya setiap detail kecilnya tuh kayak dipisah-pisah semua ketika gue dengerin lagu-lagu terutama yang
kompleks kayak Wagaki Band itu kayak semuanya dipisah-pisah dengan baik. Nah, Empire Sodin itu enggak. Dia lebih ke nih clear banget, nih jelas banget, tapi nggak super kayak separasi kecil-kecil dipotong-potong-potong kayak si U12. Dia lebih ke impactful gede, lalu kemudian megahnya itu. Jadi kayak dua kategori yang berbeda. Cuman kalau gua ngomong kayak mereka sama-sama on top, cuman sensasinya beda. Yang satu agak kalem dan semakin lu denger, semakin lu ngerasa, oh ini appreciate secara detail separasinya. Sementara yang pertama dari awal lu langsung ngerasa, wow. Tapi kalau lu tanya gue suka mana? Gue masih lebih suka U12, simply karena gue bisa dengar itu lebih lama. Nah, gimana dibandingkan dengan si U4S ini? Mungkin lo baru lihat salah satu review gue kan. Ini IM yang baru gue beli dan gue suka banget, 64 Audio U4S ini. Yes, gue bakal bilang U4S ini kalau lo bandingin sama Odin, itu langsung berasa level harganya. Dimana ini jauh lebih clear, jauh lebih jelas pengucapan kata-kata vokal, dan juga bassnya lebih hentakannya lebih keras. Treble-nya juga lebih micro details, lebih berasa. Cuman, gimana pun gue nggak bisa bohong, gue tetap lebih suka U4S. Ini adalah salah satu kasus di mana ya, gue udah berapa kali ngomong, gue lebih suka tonal dibandingkan technical, dan U4S ini kayak match my preference banget. Vokalnya nggak semaju Empire Ears Odin ini, treble ear-nya di upper treble lebih berasa. Bass sih sebenarnya gue jelas lebih suka Odin sih. Cuman ini juga nggak jelek, dia masih berasa salah satu yang wow bassnya itu, cuman sedikit lebih lambat mungkin secara decay-nya dibandingkan Empire Sodin ini. Oke, jadi kesimpulannya apakah Empire Ears Odin ini masih bagus atau layak beli atau layak coba malah? Buat gue jawabannya adalah definitely yes. Ini adalah salah satu IM yang kalau misalnya mau cari mungkin level end game untuk suara yang energik, fun, impactful, maju, detail semua. Ini salah satu yang langsung gue bisa rekomendasikan. Karena gimana pun dia lebih impactful, vocal clarity-nya maju jelasnya itu lebih jelas dibandingkan U12, Q-Channel VX, ataupun Tia Trio, ataupun bahkan Tia Forte. Sekali lagi, makin mahal bukan berarti semakin enak, tapi semakin bagus kemungkinan besar iya. Karena secara teknikal dibandingkan yang tadi, ya gue bisa bilang ini salah satu yang tertinggi. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.